Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Baik rekan-rekan guru dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, berkah selalu, diberikan kemudahan, kesehatan, dan kekuatan dalam menjalankan tugas kependidikan kita dan memberikan manfaat untuk anak didik dan untuk semuanya. Baik, pada video kali ini saya akan share tentang pengalaman saya dalam menyusun laporan best practice. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya nih teman-teman yang sedang persiapan uji kinerja dalam hal pengumpulan tugas portofolio. Jadi sebelum saya menjelaskan sharing tentang laporan best practice, jadi pada portofolio tuh ada beberapa instrumen, maksudnya tuh ada beberapa kategori yang perlu kita kerjakan. Yang pertama itu penelitian dan publikasi ya teman-teman. Nah, kemudian karya inovasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, kemudian pengabdian masyarakat, dan yang keenam itu prestasi. Jadi yang saya akan fokuskan ini yang poin yang pertama. Ini poinnya ini lumayan besar ya gitu teman-teman ya, karena ada di nomor 1 yaitu penelitian dan publikasi. Jadi seorang guru yang akan diarahkan menjadi guru yang profesional ya, itu harus mempunyai 6 komponen ini. Tapi kalau yang prestasi, kalau berhasil ya kalau ada maksudnya tuh silahkan. Alhamdulillah di LPTK tempat saya kuliah PPG itu tidak mewajibkan dipaksa harus ada yang prestasi, misalnya prestasi juara lomba guru apa tuh. Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa teman-teman. Kalau ada ya dimasukkan sertifikat prestasi teman-teman guru. Nah, pada yang ini yang pertama penelitian dan publikasi itu ada PTK juga boleh teman-teman. Kemudian punya itu ya teman-teman, misalnya punya karya diterbitkan di buku yang ISBN, itu silahkan teman-teman. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan 2, yaitu artikel ilmiah yang saya publikasikan di kampus yang ada DOI. Nah, itu setara dengan ISBN, tapi yang bukan ISBN yang buku tapi teman-teman. Kemudian saya juga mengumpulkan ini laporan best practice yang akan saya bahas. Oke, langsung saja ya teman-teman. Tapi namun sebelumnya jangan lupa ya di subscribe Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional, agar YouTube channel ini semakin berkembang dan menginspirasi, memberikan manfaat untuk kita semua gitu teman-teman. Baiklah, pada laporan best practice atau praktik baik itu yang pertama harus ada cover ya teman-teman ya. Kemudian ini judulnya, saat itu saya tahun lalu ya teman-teman, peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL pada materi senyawa dan campuran kelas 7 semester 1 di SMP tempat saya waktu itu mengajar, SMP Islam Nazatul Thalibin tahun pelajaran 2021 dan 2022. Nah, ada cover lembaga kita dan ada nama kita. Kemudian ada halaman pengesahan teman-teman guru. Nah, pada halaman pengesahan ini ada ini ya teman-teman, ada tips. Jadi tidak perlu di-scan semua, khusus yang ada tanda tangannya aja ya pengesahannya ya. Ada tanda tangan bahasa kepala sekolah dan ada stempel bahasa. Kemudian ada tanda tangan kita. Itu halaman pengesahan seperti itu ya teman-teman guru. Selanjutnya ada kata pengantar ya. Seperti biasa kata pengantar itu ucapan syukur ya. Jadi intisari dari ini best practice itu apa begitu teman-teman. Selanjutnya ini biasanya best practice itu disusun sebelum kita PPG, kan PPG-nya saya kan 2022, berarti best practice-nya itu kan yang disusun waktu 2021. Dan ini usahakan diseminarkan ya teman-teman guru biar poinnya tidak terlalu kecil. Kalau ada PTK atau best practice yang tidak diseminarkan itu poinnya kalau tidak salah tuh 0,5 gitu teman-teman. Kalau diseminarkan dapat poin 1, kan lumayan teman-teman kalau diseminarkan. Kemudian ada bab 1 pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada latar belakang masalah. Jadi teman-teman deskripsikan permasalahan apa yang terjadi di situ ya. Misalnya pada best practice saya nih seperti ini. Pembelajaran IPA SMP memerlukan pemahaman dan penerapan konsep dengan melibatkan peserta didik untuk berinteraksi
objek belajar IPA secara langsung. Pembelajaran IPA selama ini hanya berpacu pada buku teks, sehingga kegiatan pembelajaran kurang efektif dan interaktif. Selain itu, kegiatan pembelajaran di kelas kurang efektif karena belum menggunakan media pembelajaran inovatif dan interaktif. Oleh karena itu, diperlukan desain pembelajaran yang interaktif dan inovatif agar pembelajaran IPA menjadi lebih bermakna dan diharapkan hasil belajar IPA dapat meningkat. Kurang lebih seperti itu teman-teman guru. Kemudian kita lanjutkan ke topik yang model pembelajaran yang kita gunakan, pendekatan kita itu apa yang kita gunakan pada strategi pembelajarannya. Kemudian sasarannya kita itu kan kelas IPA kelas 7 ya, materi apa itu dilampirkan di sini, maksudnya dituliskan begitu teman-teman guru. Kemudian lanjut kedua, maksudnya ini 1.2 harusnya teman-teman salah ketik ya. Ada jenis kegiatan. Kegiatan ini yang dilaporkan pada laporan best practice ini adalah kegiatan pembelajaran IPA kelas 7 semester ganjil, materinya apa gitu ya, tulis secara umum. Manfaat kegiatannya, nah manfaatnya apa pada best practice itu diletakkan di sini seperti itu. Lanjut ke bab 2, pelaksanaan kegiatan. Nah, di 2.1 tujuan dan sasaran. Otomatis tujuannya itu kan menerapkan pembelajaran PBL ya kan. Sasarannya itu siswa kelas 7 jumlahnya berapa, jumlah muridnya di rombel itu. Kemudian bahan atau materi. Nah, materinya kita itu apa? Begitu teman-teman, KD-nya itu berbunyi apa, ditulis di 2.2. Kemudian 2.3 itu metode atau cara melaksanakan kegiatan. Jadi di sini ada langkah-langkah pelaksanaan best practice. Pertama pemetaan KD ya, kemudian KD pengetahuan juga, KD keterampilan, IPK gitu kan langkah-langkahnya. Selanjutnya pemilihan model pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintak PBL. Otomatis teman-teman guru sudah fasih lah, sudah paham ya pastinya, karena ini kan sudah kegiatan kita lah, kerjaannya kita. Jadi membuat itu loh teman-teman, apa sudah RPP ya, RPP pendahuluannya seperti apa, ada persepsi, ada motivasi, tujuan pembelajaran, penilaian, garis besar kegiatan tuh ditaruh di sini. Kemudian di kegiatan inti otomatis masuk ke sintak PBL-nya pada orientasi peserta didik pada masalah tuh siswa ngapain, aktivitas siswa seperti apa, aktivitas peserta didik seperti apa. RPP atau modul ajar yang baik kalau menurut dosen waktu saya kuliah maupun saya pendidikan profesi guru itu disarankan ada aktivitas guru dan aktivitas peserta didik. Lain orang lain pendapat ya teman-teman guru, tapi menurut hemat pendapat saya alangkah lebih baiknya kalau di aktivitas itu memang harus ada aktivitas guru dan aktivitas siswa. Sebenarnya aktivitas guru tuh lagi ngapain, siswa tuh ngapain, jadi sinkron gitu teman-teman guru. Oke, selanjutnya di sintak mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, pada sintak ini guru itu ngapain? Misalnya guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membagi kelompok ya. Siswa itu kan otomatis jawabannya dari ini, maksudnya sinkronisasinya gitu loh teman-teman. Kalau guru mengorganisasikan, siswa duduk berdasarkan kelompok seperti itu. Lanjut membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, ini mulai eksperimen, memberikan LKPD, menilai kinerja, kemudian mengembangkan hasil. Ini presentasi, kelompok lain menanggapi, menganalisis. Jadi guru bersama siswa menganalisis pemecahan masalah seperti itu. Selanjut ke penutup ini kesimpulan, evaluasi dan apresiasi pembelajaran, kemudian refleksi dan tugas lanjutan. Lanjut pada langkah dalam ini ya, menyusun best practice itu penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, itu perangkatnya itu kan harus ada. Ini ya teman-teman guru, ada bahan ajar, LKPD, seperti itu. Kemudian media dan instrumen, medianya nih menggunakan apa? Nah, media yang digunakan dalam best practice ini bahan ajar LKPD peserta didik tentang senyawa dan campuran pada pembuatan parfum bunga mawar. Jadi pada konsep senyawa dan campuran aplikasinya saya gunakan siswa itu membuat parfum dari bunga mawar. Seperti itu. Waktu dan tempat kegiatan, waktunya kapan itu ditulis di sini. Tempatnya otomatis di sekolah lembaga kita ya teman-teman guru. Kemudian bab 3 itu hasil kegiatan. Jadi hasilnya seperti apa? Kita deskripsikan. Di sini tidak seperti PTK ya teman-teman. Kalau di PTK kan reliabilitas, variabelnya, validitasnya itu kan seperti kita waktu kuliah. Maaf kalau ada ketelisut kata-kata.
karena saya waktu kuliah itu tidak menggunakan PTK tapi menggunakan kuasi eksperimen gitu teman-teman, otomatis analisis datanya beda gitu teman-teman, makanya saya menghindari seperti itu. Namanya manusia, otak manusia itu kan menghindari yang tidak enak gitu ya teman-teman. Jadi menggunakan membuat artikel ilmiah sama membuat best practice, tidak membuat PTK tapi juga diseminarkan, jadi poinnya sama gitu teman-teman. Jadi menggunakan analisis kurang lebih seperti ini, analisisnya itu menggunakan kualitatif seperti itu teman-teman. Kita tulis hasilnya di sini, lalu masalah yang dihadapi apa kita cantumkan, kemudian cara mengatasi masalahnya juga kita cantumkan atau kita tuliskan di sini. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi nih. Nah, kesimpulannya apa? Berdasarkan uraian hasil kegiatan, maka dapat disimpulkan pembelajaran dengan menggunakan model PBL dapat meningkatkan keaktifan peserta didik baik dari kegiatan merumuskan permasalahan sampai mengkomunikasikan hasil. Lanjut sampai yang kesimpulan yang ketiga ya teman-teman. Kemudian rekomendasinya apa? Nah, rekomendasinya misalnya yang kedua nih, perlu menggunakan instrumen pembelajaran, bahan ajar, dan LKPD dalam menyusun satu paket perangkat pembelajaran inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan saat akan mendesain pembelajaran. Lalu daftar pustakanya kita tulis begitu teman-teman. Nah, ini yang tidak kalah penting, ada lampiran ya. Jadi dokumentasi kegiatan kita lampirkan di sini teman-teman. Lalu kita lampirkan juga RPP-nya kita ya. Oke, kita lampirkan LPP. Kalau Kurmar modul ajar ya teman-teman guru. Lanjut sebentar. Nah, ini jangan sampai lupa juga ya, harus ada tanda tangan basah atau tanda tangan kering dari kepala sekolah dan kita sebagai guru pengampu mata pelajaran itu. Kemudian lembar kerja peserta didik. Nah, ini LKPD-nya. Kenapa ini sampai berpuluh-puluh halaman, 72 lembar? Karena semua instrumen desain pembelajarannya, RPP, modul ajar itu saya lampirkan semua begitu teman-teman. Nah, ini instrumen penilaian, rubriknya bagaimana kita masukkan dan dikasih tanda tangan, diberi tanda tangan. Ini penilaian pengetahuan. Jadi kisi-kisinya ya teman-teman, meskipun cuma sedikit soalnya tetap harus ada kisi-kisi. Dia masuk C2, kunci jawabannya berapa, skornya berapa, seperti itu teman-teman guru. Nah, usahakan kalau saran dosen itu soal itu mengarah ke sudah praktikum, ke kegiatannya itu kan membuat bunga mawar, parfum bunga mawar. Jadi diarahkan ke situ. Jadi literasi numerasinya itu dari situ teman-teman guru. Oke, ini soalnya seperti ini, kurang lebih lah seperti ini ya. Jadi ada numerasi, literasi gitu ya teman-teman. Menganalisis kan. Terus ada ini lagi teman-teman, tanda tangan ya, jangan lupa. Penilaian keterampilan juga ditaruh ya, diletakkan rubriknya ya. Kemudian bahan ajarnya seperti itu teman-teman. Bahan ajar ya. Oke, ini bahan ajar yang lengkap. Ini kan produknya ya, produk kita saat membuat perangkat pembelajaran. Nah, jadi kita masukkan semuanya. Oke, masih lama ya teman-teman. Ini masih bahan ajar. Nah, kemudian ada lagi ini. Nah, ini tak kalah penting ya teman-teman. Dokumentasi kegiatan seminar best practice. Jadi kita seminarkan ke teman-teman guru begitu teman-teman. Jadi kita kumpulkan teman-teman kita. Nah, di sini kita saat presentasi ya. Kemudian ada daftar hadir seminar, ini penting meskipun yang hadir cuma 7 tapi setidaknya kita kan sudah mempresentasikan atau menseminarkan best practice kita seperti itu. Dan jangan lupa berita acara juga seperti itu teman-teman guru. Nah, ada tanda tangan kepala sekolah. Nah, seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan, diberi kesehatan bagi teman-teman yang persiapan uji kinerja baik itu praktik pembelajaran maupun portofolio dan UP-nya, uji pengetahuan. Semoga diberikan kelulusan bagi teman-teman yang sedang PPG dan yang masih belum, mudah-mudahan segera terpanggil dan lulus. Untuk para pejuang Serdi, terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, jangan lupa di subscribe.